Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, di kesempatan malam ini kita membahas nadharat fi ma'ani shalah, atau diterjemahkan salat penuh makna. Kemarin kita sudah sampaikan pengantar tentang salat. Kita sudah membahas secara global surat Al-Fatihah dan doa iftitah. Maka sekarang kita akan ulangi lagi dari awal dengan pembahasan yang lebih rinci. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah lafaz al-a'udzah atau lafaz perlindungan. Kata a'udzu merupakan akar kata yang sama dari kata al-a'ud yang maknanya adalah pertama, berlindung dan meminta perlindungan sehingga tercegah dari segala sesuatu yang tidak disukai. Ini al-aud. Adapun makna yang kedua, maknanya adalah mendekatkan diri. Jadi di antara makna aud itu adalah berlindung dan meminta perlindungan untuk tercegah dari segala sesuatu yang tidak disukai, dan makna yang kedua adalah bentuk mendekatkan diri. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini ada kalimat pula a'udzubillahi minasyaitoni. Adapun minasyaiton dari godaan setan, menurut para ahli tafsir kata setan ini mustaq dari syatona, diambil dari kata syatona. Yang kedua, kata syaitan itu diambil dari kata syata yashitu. Tapi insya Allah lebih kuat pendapat yang pertama dari kata syatona. Syatona ay ba'uda, maknanya adalah jauh. Maka jin, manusia, hewan yang durhaka kepada Allah, yang membangkang kepada Allah, maka bisa disebut sebagai setan, karena syatona itu maknanya jauh. Maka segala sesuatu yang membuat jauh dari Allah, dia adalah setan. Yang membuat jauh dari petunjuk, jauh dari kebenaran, jauh dari segala kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah setan. Jadi setan ini adalah sifat, bukan sesuatu yang berdiri sendiri sebagai satu makhluk. Jadi setan ini adalah sifat, tidak berdiri sendiri sebagai suatu makhluk. Maka kalau ada manusia yang membuat kita jauh dari kebenaran, membuat kita jauh dari petunjuk, membuat kita jauh dari rahmat Allah, maka manusia itu adalah setan. Demikian pula jin itu tidak semuanya setan, karena ada jin yang baik. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan di antara golongan jin itu wa anna minnal muslimun. Maka ada di antara golongan jin itu yang muslim. Ada pula yang jin itu yang adil. Wa minna duna dzalik, ada pula yang tidak muslim dan tidak adil. Itu disebutkan dalam surah Al-Jin. Sehingga tidak semua jin itu adalah setan. Sebagaimana tidak semua manusia juga setan. Ada banyak manusia yang baik. Tetapi memang di benak kita kalau mendengar istilah setan itu seolah-olah melekat pada bangsa jin. Padahal bangsa manusia juga banyak yang jadi setan. Jadi bangsa manusia juga banyak yang jadi setan. Nah, kata yang kedua adalah dari kata syatayashitu, artinya adalah binasa atau terbakar karena murka. Demikian ini karena setan adalah makhluk yang diciptakan dari api. Karena itulah dalam diri setan ada potensi marah, ada potensi amarah. Namun Bapak dan Saudara, dari dua istilah ini, dari dua penjelasan ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama dari kata syatona, maknanya adalah jauh. Sebagaimana orang Arab itu biasa mengucapkan tasyaytona fulan. Jadi kalau ada orang itu melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu menyerupai sifat setan, maka dikatakan tasyaytona fulan.
yakni fulan telah melakukan perbuatan setan. Orang Arab tidak mengatakan tasyaita fulan tanpa nun, tapi mengucapkan tasyaiton fulan. Berarti ini yang benar adalah dari kata syatona yang maknanya adalah jauh. Ini didukung pula di dalam surah Al-An'am ayat 112. Nanti bisa dibaca di juz yang ke-8 di awal halaman pertama, di juz yang ke-8. Di sana dijelaskan di surah Al-An'am surat yang ke-6 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan manusia dan juga setan-setan dari kalangan jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya bagi tiap-tiap nabi itu dijadikan aduwa, adanya musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan juga setan-setan jin. Ini adalah ayat yang jelas bahwa setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia. Bahkan Bapak Ibu juga sudah hafal di surah An-Nas, itu di situ disebutkan di bagian akhir ketika kita berlindung kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada jin dan juga manusia yang membisik-bisikkan kejahatan, membisik-bisikkan keburukan. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, yang suka membisik-bisikkan di dalam dada manusia itu diantaranya adalah minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan juga dari golongan manusia. Jadi tidak melulu jin, tapi ada golongan manusia. Baik. Di dalam musnadnya Imam Ahmad menyebutkan satu riwayat dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, jadi meminta kepada Abu Dzar untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan manusia dan juga dari setan jin. Ini perintah Rasul kepada Abu Dzar, disebutkan untuk berlindung kepada Allah dari syayatinal insi wal jin. Ini adalah ucapan Rasul agar berlindung dari setan-setan manusia dan juga setan-setan jin. Maka ini senada dengan apa yang ada dalam surah Al-An'am, bahwa setan itu ada manusia, ada pula jin. Karena Rasul mengucapkan seperti itu, berlindunglah kepada Allah dari setan manusia dan juga setan jin. Maka kemudian Abu Dzar pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan dari manusia? Maka Nabi menjawab, ya. Jawaban Nabi, na'am, ya, ada. Bahwasanya ada di antara setan itu adalah dari kalangan manusia. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula setan itu juga bisa dari kalangan hewan. Kuda yang sulit ditaklukkan sehingga membuat yang punya sering marah-marah karena kudanya tidak manut, maka ini juga bisa disebut syaitan. Sebagaimana suatu saat disebutkan dari Hisham ibn Sa'ad meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, suatu saat mengendarai seekor kuda. Ia berjalan dengan sombong, maka ia pun memukulnya, tetapi itu hanya menambah kudanya semakin sombong saja. Lalu kemudian ia turun seraya berkata, kalian tidak menaikkanku melainkan di atas seekor setan. Ini ucapan sahabat Umar bin Khattab, dan athar ini adalah sahih. Sehingga ini menunjukkan segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, maka itu adalah setan. Saat itu barangkali yang menimpa Khalifah Umar, yang menimpa sahabat Umar itu adalah kuda. Untuk saat ini yang membuat kita bisa jauh dari Allah tidak cuma kuda, bisa handphone. Kemudian apa lagi?
Jadi setannya setan gepeng, orang menyebutnya begitu. Kenapa? Karena membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga setan. Jadi ada kalanya kuota itu setan. Karena kalau lagi tidak ada kuotanya, sholatnya tepat waktu. Kalau ada kuotanya, sholatnya ada tepat waktu. Berarti setannya apa? Kuota. Karena membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun makna ar-rajim, ada dua pendapat mengenai makna ar-rajim. Rajim di sini bermakna al-marjum, objek yang dirajam atau yang diusir, dilaknat dari rahmat Allah. Jadi makna rajim di sini adalah yang diusir, dilaknat dari rahmat Allah dan dari kebaikan-kebaikan. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antara firman-Nya adalah fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar darinya kalian terkutuk. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, Allah firmankan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar darinya sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaika laknati ila yaumiddin, dan bagimu laknatku sampai hari kebangkitan. Maka makna ar-rajim itu maknanya adalah terkutuk, terusir, terlaknat, itu semuanya benar. Sehingga ketika kita berlindung kepada Allah, sesungguhnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari setan yang terusir itu, setan yang terkutuk itu, setan yang terlaknat itu. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang setan-setan yang mencuri kabar dari langit. Jadi di antara setan itu ada yang suka mencuri kabar dari langit. Di surah As-Saffat itu juga disebutkan, di sana ada setan-setan yang suka mencuri dari langit. Wa hifdzam min kulli syaitanim marid. Jadi ada para penjaga, malaikat penjaga dari para setan-setan yang mencuri dengar pembicaraan dari para malaikat. Yang itu semua wa hifdzam min kulli syaitanim marid, sebagai bentuk penjagaan dari setan-setan marid ini. Dan di sana disebutkan di dalam ayat, tidak hanya di surah As-Saffat, di surah Al-Hijr, di surat-surat yang lain juga disebutkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengutuk mereka, merajam mereka dengan dilempari lemparan api, fa'atba'ahu syihabum mubin, kobaran api yang nyata. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk setan-setan yang mencuri dengar ini, kemudian beritanya disampaikan fi udhuni waliyihi, di telinga walinya, yakni para dukun, para tukang sihir, para tukang ramal. Kemudian ditambahi bimi'ati kadzbah, ditambahi dengan 100 kedustaan. Jadi yang satu benar, yang lainnya dusta. Belum lagi dukunnya nambahi meneh. Sehingga jadi dustanya berapa? Banyak sekali. Tetapi anehnya seringkali orang-orang yang tidak belajar tauhid membenarkan ucapan, mengingat-ingat ucapan dukun yang benar yang satu itu, tapi melupakan 100 yang bohong. Jadi anehnya orang-orang itu, ucapan dukun yang bohong 100 itu mudah dilupakan, tapi ada yang benar satu itu diingat-ingat terus. Sehingga yang sering disebarkan kepada orang, fulan ketika bertanya ke sana benar, padahal yang bertanya salah banyak. Ada orang datang ke dukun menanyakan tentang siapa yang mencuri. Itu ribuan orang yang bertanya, jawabannya selalu sama, yang mencuri orang dekat, tidak ketemu. Tapi sekali ada yang ketemu itu diingat-ingat, dulu pernah tanya Mbah Dukun, pencurinya ketemu, padahal ribuan yang lain itu tidak ketemu. Tapi yang diingat-ingat yang ketemu. Itulah kenapa dukun sering dibilang orang pinter, karena yang datang orang bodoh. Ya kan, yang datang orang bodoh. Kenapa?
dia mengingat-ingat yang benar cuma sekali, ribuan kali itu tidak benar, dia lupa. Nah, dia tidak mengambil pengalaman dari yang ribuan itu. Baik, makna yang kedua, rojim di sini adalah fa'il yang melakukan rajam. Maknanya setanlah yang menebarkan bisikan-bisikan dan kejahatan. Maka makna yang pertama lebih benar, sehingga makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim maknanya adalah aku berlindung dan mendekatkan diri kepada Allah. Tadi sudah kita sampaikan makna a'udzu itu maknanya adalah permintaan perlindungan dan mendekatkan diri. Sehingga ketika kita mengucapkan a'udzubillah maknanya adalah aku berlindung dan mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah menjagaku dari kejahatan setan yang terkutuk dari bisikan-bisikannya. Ini diantara makna pada saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga supaya tidak dapat mendatangkan mudarat pada agamanya, pada agama kita, dan juga tidak menghalangi kita dari perbuatan yang diperintahkan, dan juga tidak mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Karena setan itu akan menghalangi kita menjalankan perintah agama dan akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Sesungguhnya yang dapat menghalangi setan dari mengganggu manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu diciptakan oleh Allah dan Allah lah yang kuasa untuk melindungi kita. Maka isti'adzah itu bertujuan untuk menepis dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukan. Dan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi ada 3 macam kejahatan yang kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Yang pertama adalah dari kejahatan yang bersifat i'tiqadi. Sehingga ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu salah satu maknanya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, berlindung dari i'tiqad, keyakinan yang menyimpang. Sehingga agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, berada di atas i'tiqad yang benar. Kejahatan yang bersifat i'tiqadiyah atau keyakinan yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah aliran batil dan akidah yang tidak benar yang berjumlah 72 golongan. Karena Nabi menyebutkan ada 73 golongan, sataftariku ummati. Jadi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua masuk neraka, illa kecuali wahidah, kecuali hanya satu. Siapa dia? Ma'ana alaihi wa ashabihi. Artinya orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka penting bagi kita untuk belajar agama ini dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh. Karena yang disebut golongan yang selamat sebagai firqatun najiyah, golongan yang dimasukkan di dalam surga, itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang keyakinan, tentang akidah, tentang agama ini, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kok pemahaman para sahabat? Karena Islam, karena Al-Quran, karena hadis Nabi itu disampaikan pada para sahabat dan merekalah orang yang lebih paham. Merekalah orang yang lebih paham. Maka tidak bisa kemudian kita pahami dengan pemahaman kita sendiri, apalagi dipahami dengan pemahaman era saat ini. Maka dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ini terkait mengenai masalah i'tiqad, mengenai masalah keyakinan. Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi ini adalah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang bersifat i'tiqadi, yang bersifat keyakinan. Ini adalah yang utama agar keyakinan kita senantiasa lurus sesuai dengan doa kita, ihdinas syiratal mustaqim, berada di jalan yang lurus,
i'tiqad yang benar, keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang menyimpang dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafus soleh. Adapun yang kedua adalah kejahatan yang bersifat diniyah, praktek keagamaan, yaitu semua perkara yang dilarang, kejahatan yang bersifat segala sesuatu yang dilarang. Maka ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salah satu maknanya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk yang mengajak kepada perkara-perkara yang dilarang, yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu paham betul tentang kelemahan manusia. Kelemahannya apa? Untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan akan bisikkan itu. Setan ngerti betul kelemahannya di mana. Apalagi kata Nabi, inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir melalui aliran darah anak Adam. Sehingga dia paham betul mengenai masalah anak Adam, mengenai masalah manusia. Maka dia akan membumbui pada kelemahan kita. Kita lemah di mana? Lemah dalam hal syahwat, maka setan akan menggoda melalui pintu syahwat. Lemah dalam hal masalah, apalagi misalnya dalam masalah kesombongan, maka setan akan membumbui dalam masalah kesombongan sehingga sombong itu terasa begitu indah. Kita lemah di mana? Lemah dalam hal keikhlasan sehingga senantiasa ria, maka setan akan membumbuinya bahwasanya ria itu adalah nikmat. Jadi setan akan mencari celah di sana. Dia ini yang paling lemah di mananya, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, tetapi memang dia memahami tentang seluk-beluk manusia, di mana titik lemah kita, maka setan bermain di situ. Maka pahami kelemahan kita dalam keimanan, pahami kelemahan kita dalam maksiat, maka setan ada di situ. Jadi kalau kita lemah dalam masalah keuangan, maka setan akan menggoda dalam masalah keuangan. Dah uangnya pakai dulu, uangnya pakai dulu, uangnya pakai dulu. Nah, tahu-tahu utangnya sudah banyak, bendahara masjid ning kebel utang misalnya ini. Kenapa? Karena setan paham betul ini kelemahannya soal duit. Nah, jadi ada orang yang kelemahannya lain lagi. Nah, apalagi misalnya tadi ada yang soal syahwat, ada yang soal sombong, ada yang soal ria, ada yang tentang masalah duit, ada yang lemahnya di mana lagi. Setiap orang punya sisi lemah yang berbeda-beda. Ada perkara yang ringkih yang berbeda-beda. Ada lagi yang dia lemah dalam soal kalau tersinggung, mudah marah, maka setan akan bumbui di situ. Kamu ini hebat, kalau kamu marah itu tidak ada yang berani dan seterusnya. Sehingga setiap saat, setiap ada persoalan selalu marah. Setan akan membisikkan di situ. Ada pula yang lemah di dalam menjaga hatinya sehingga selalu dengki. Sehingga kalau ada tetangganya yang belanja sesuatu yang baru, sehingga dibisikkan di dalam hatinya. Dia ingin ngiming-ngiming kamu, biar hatimu panas. Dan seterusnya. Sehingga kalau ada tetangganya beli kulkas baru, beli mobil baru begitu, gergesi. Karena godaan setan. Jadi langsung meriang, njaluk kon ngeroi. Baik, kejahatan yang ketiga, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang bersifat badaniyah, yakni setan ini bisa menebarkan rasa sakit di dalam diri kita. Rasa sakit, rasa malas, rasa aras-arasan, rasa memeng, itu dari setan. Sehingga badan kita ini sebenarnya sehat, tapi rasanya kok arep nggo maca Quran, waduh, kok kaya teng klenyer. Nah, dibisikkan oleh setan, dihayalkan. Padahal kalau untuk yang lainnya, bangun malam nonton bola itu semangatnya luar biasa. Semangat 45, muda kembali begitu, melek biar kemepiar. Nonton bola itu masya Allah, ketika teriak gol itu masih keras sekali. Tapi begitu bangun untuk bangun malam, wah itu rasanya masih capek. Masih malam. Nah, maka setan bisa mempengaruhi badaniyah kita sehingga ada berbagai macam penyakit atau rasa sakit atau musibah-musibah yang lainnya, termasuk tadi kemalasan dan seterusnya. Ini yang sifatnya badani. Sehingga
Beruntunglah kita ketika kita sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita berlindung kepada Allah agar i'tiqad kita benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari maksiat dan perkara yang dilarang. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar badan kita selalu sehat, selalu kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna ketika kita mengucapkan isti'adzah. Dan beberapa makna yang terkandung dalam isti'adzah dalam lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah pengakuan dan ikrar. Jadi maknanya adalah termasuk ikrar bagi seorang hamba akan kelemahannya dan ketidakberdayaannya. Maka kita berlindung kepada Allah, kita tidak bisa melawan sendiri. Memang betul setan itu disifati lemah, tapi kita tidak bisa melihat setan itu. Kita tidak bisa melihat setan itu. Kita sendiri punya nafsu, tapi kadang kita tidak mengenali nafsu kita sendiri. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihikayatkan ada seorang salafus soleh yang bertanya kepada muridnya. Dia bertanya kepada muridnya, apa yang kamu lakukan jika setan menggodamu untuk berbuat dosa? Kata sang guru. Guru berkata, apa yang kamu lakukan jika setan menggodamu untuk berbuat dosa? Maka muridnya berkata, aku akan memeranginya, aku akan melawannya. Lalu guru mengatakan, kalau dia kembali, apa yang kamu lakukan? Muridnya mengatakan, tetap akan saya perangi. Dengan semangat sang murid mengatakan, akan saya perangi. Guru berkata lagi, kalau dia kembali lagi, maka muridnya mengatakan, akan saya perangi lagi. Lantas kemudian orang itu berkata, yang seperti itu akan berlangsung lama. Jadi perang melawan setan ini akan berlangsung lama jika kita memeranginya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Maka sang guru kemudian memberikan ilustrasi. Bagaimana jika kamu menggembala sekawanan kambing, jadi menggembala kambing, sementara ada anjing yang menyala, ada anjing yang menggonggong, yang menghalangimu untuk melintas. Maka kemudian muridnya masih belum paham. Muridnya berkata, saya akan berusaha mengusir anjing itu sekuat tenaga. Guru kemudian bertanya lagi, bahwa hal tersebut akan berlangsung lama. Maka lebih baik kamu meminta orang yang punya anjing itu untuk menghalanginya darimu. Jadi kita kalau ada anjing yang menggonggong, yang menyala, kemudian kita melawannya sekuat tenaga, maka anjing itu akan kembali menyala dan kembali menggonggong. Ketika kita melempar batu, dia akan lebih semangat lagi untuk menyala dan menggonggong. Kemudian ketika kita berusaha untuk istilahnya melawannya dengan ikut berteriak-teriak, ikut marah-marah, maka anjingnya akan semakin bersemangat. Demikian pula syaitan. Ketika kita marah-marah, maka setannya semakin bersemangat. Kenapa? Karena setan itu suka ketika manusia marah. Jadi setan itu suka ketika kita marah. Maka hendaknya ketika kita digoda oleh setan, jangan marah. Tetaplah rileks dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah tenang, tetapi berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika diilustrasikan oleh tokoh salafus soleh ini, ketika kita bertemu dengan anjing, anjing itu menggonggong dan menyala, maka yang tepat bukan kita melawannya, bukan kita kemudian berteriak-teriak dan marah-marah, bukan kita melempar batu, tetapi meminta tolong kepada yang punya anjing untuk menundukkannya. Maka begitu si punya anjing ini datang, apa yang terjadi? Anjingnya apa? Tidak lagi menyala, tidak lagi menggonggong, dan dia pun menggerakkan ekornya. Sehingga anjingnya tidak lagi menyala. Demikian mudah si tuan anjing ini, apa namanya kalau pemilik anjing? Maksud saya bilang tuan anjing. Sebab ya, si pemilik anjing gitu ya. Jangan sampai bilang si tuan anjing ya. Tapi si pemilik anjing ini begitu dia datang, maka anjingnya dengan mudah dikendalikan. Demikian pula Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diganggu oleh syaitan, syaitan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka hendaknya kita mengadu
dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilustrasi yang disampaikan oleh salah seorang salaf yang bertanya kepada muridnya. Ini tidak bermaksud menyamakan si pemilik anjing kepada Allah, bukan. Tetapi ini adalah Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar ilustrasi bahwasanya ketika kita mendapatkan satu halangan dan rintangan yang kita tidak menguasainya, maka serahkan kepada yang menguasainya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada maksud untuk menyamakan makhluk dengan Khalik. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna isti'adzah itu juga pengakuan seorang hamba bahwa setan adalah musuh yang nyata. Jadi setan adalah musuh yang nyata. Karena kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti kita mengakui setan adalah musuh yang nyata. Maka orang-orang yang memahami isyarat dari Allah ini menyebutkan manusia itu memiliki dua musuh, yang satu tampak dan yang satu tidak tampak. Bapak dan saudara, dan kita diperintahkan untuk memerangi keduanya. Jadi kita diperintahkan untuk memerangi keduanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau setan manusia tampak apa enggak? Tampak. Kalau setan jin tidak tampak. Nah, baik tampak ataupun tidak tampak, maka itu harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memeranginya dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena beberapa faktor. Jika musuh yang tampak itu berkesempatan untuk memerangi kita, maka demikian pula ini musuh yang tidak tampak. Maka dia lebih mudah untuk menguasai kita. Jika musuh yang tampak itu berhasil mengalahkan kita, maka musuh yang tidak tampak itu juga akan berhasil. Karena lebih mudah mengalahkan yang tampak daripada yang tidak tampak. Maka kita perlu berhati-hati dengan musuh yang tidak tampak. Kalau musuh yang tampak tadi mengalahkan kita dengan misalnya seperti perhiasan dunia, itu juga syaitan. Itu tampak. Kalau kita bisa dikalahkan, maka apalagi musuh yang tidak tampak, yang memerangi kita melalui keyakinan, melalui di dalam hati, sehingga kita sulit untuk kemudian mengalahkannya kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terbunuh oleh musuh yang tampak, maka ia terbunuh sebagai syahid. Namun barang siapa terbunuh oleh musuh yang tidak tampak, maka ia terbunuh dan terusir dari rahmat Allah. Jadi kalau kita terbunuh dari musuh yang tampak, namanya mati syahid. Tapi kalau kita terbunuh oleh musuh yang tidak tampak, maka kita terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita dikalahkan oleh musuh yang tidak tampak lalu tergelincir menjadi su'ul khatimah. Kalau terbunuh oleh musuh yang tampak sering disebut syahid atau husnul khatimah. Tapi ketika kita terbunuh oleh musuh yang tidak tampak, pada saat detik-detik kematian setan mempengaruhi kita sehingga kita bermaksiat kepada Allah, matilah pada saat bermaksiat, maka kita terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tentu tidak menginginkan hal tersebut. Dan permusuhan iblis ini sudah sejak awal. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca di surat Al-Baqarah di bagian awal itu, wa in qala rabbuka, dan ketika Rabbmu berkata lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji ketangkasan Adam. Dan Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu pengetahuan. Dan pada saat itu para malaikat diminta untuk sujud. Para yang hadir pada saat itu diminta untuk sujud, dan ternyata iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia.
iblis sombong. Maka sejak itulah permusuhan sudah dimulai. Mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah ciptakan aku dari api dan Allah ciptakan dia dari tanah. Ini iblis menggunakan kias. Nah, sehingga kalau boleh jujur, makhluk yang pertama melakukan kias itu adalah iblis. Nah, tetapi kiasnya kias batil. Kias boleh tidak dalam Islam? Boleh. Kalau kiasnya kias yang hak, kias yang benar, kias yang sharih, kias yang jelas. Tapi kalau kiasnya kias farik, kias yang berbeda, dua hal yang tidak sama, kiasnya kias batil, maka itu tidak boleh. Adapun kiasnya iblis itu adalah kias yang batil. Maka benar sekali kalau ada yang menyebutkan awaluman qasa fahuwa iblis, bahwa yang pertama kali melakukan kias itu adalah iblis. Tahu kias ya? Kias itu analogi. Jadi dia iblis buat analogi. Apa analoginya? Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa lebih baik? Dia mengatakan api lebih baik daripada tanah. Aku dari api lebih baik daripada tanah. Berarti iblis lebih baik daripada Adam. Ini namanya analogi atau namanya kias. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, salah satu sumber hukum yang kita ambil itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ijma', kesepakatan ulama. Yang keempat adalah kias atau analogi yang benar. Adapun analoginya iblis ini farik, dua hal yang berbeda. Ini kiasnya batil. Kenapa batil? Coba kita lihat. Lebih baik mana antara api dengan tanah? Setelah kita gali lebih dalam, ternyata tanah lebih baik daripada api. Segala sesuatu yang didatangi oleh api dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Sementara tanah ini menyuburkan, tanah ini menghidupkan, tanah ini menyejukkan. Sementara api itu membakar, api itu menyiksa. Maka tidak selamanya api itu lebih baik daripada tanah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kiasnya itu disebut kias batil, bukan kias yang benar. Maka tanah menjadi tempat tinggal, tanah menjadi tempat tumbuh, tanah menjadi banyak hal di sana yang sifatnya positif, sedangkan api itu, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakuinya ada sesuatu yang positif di sana, misalnya energi dan lain sebagainya, tetapi ingat bahwa api ini membakar, api ini membinasakan, api ini menyiksa dan seterusnya, sehingga tidak benar apa yang dikatakan oleh iblis. Maka itulah permusuhan antara manusia dengan iblis. Kenapa tiba-tiba ke iblis padahal tadi disebut syaitan? Karena yang pertama kali, makhluk yang pertama kali membangkang kepada Allah, menjauh dari Allah adalah iblis. Jadi adalah iblis, itu makhluk yang pertama kali. Maka iblis itu juga disebut sebagai syaitan. Dan anak keturunan dari iblis inilah yang disebut dengan jin. Jadi anak keturunan iblis itulah yang disebut dengan jin. Kalau anak keturunan Adam disebut dengan al-ins. Jadi Adam itu menurunkan al-ins, sementara iblis itu menurunkan al-jin. Jadi ada al-jin, ada al-ins. Jadi ada al-jin itu dari mana? Iblis. Al-ins dari mana? Adam. Sehingga Adam itu siapa? Manusia bukan? Manusia. Iblis itu siapa? Jin bukan? Jin. Jadi iblis itu jin. Kemudian Adam itu manusia. Baik. Sehingga kita mudah membedakan mana iblis, mana jin. Iblis juga jin. Bedanya iblis ini sudah berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, angzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku waktu hidup sampai hari kebangkitan.
lalu Allah berfirman, innaka minal mungdharin, engkau termasuk yang diberikan umur sampai hari kebangkitan. Maka iblis ini diberi umur panjang, tidak mati sebelum hari kiamat, sehingga dia umurnya panjang. Tapi anak cucunya tetap mati. Jadi jin itu bisa mati, tetapi kalau iblis matinya juga bisa, cuma nunggu ya kalau sudah kiamat tiba.